bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe channel ini. Di video kali ini saya berada di Ganda Putra Farm di Mas Fando, Mas Esa. Ada hal baru, yaitu ada anak-anak magang dari Universitas Tri Buana Tunggadewi atau Unitri. Nah, ini saya mau kepo kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa dan juga Mas Wando, ceritanya gimana atau kesan-kesannya magang di sini itu gimana ceritanya. Dan saya mau tanya-tanya tentang kandang baru yang ada di sini, teman-teman. Ayo kita ikuti video ini sampai selesai, cerita para mahasiswa beserta Mas Wandonya di sini selama hampir 1 bulan ini, teman-teman. Ayo teman-teman, kita ikuti bersama teman-teman mahasiswa kita untuk mengobrol sama kita, teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu. Nah, ini Mas Wandonya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, Mas Wando, owner dari Ganda Putra Farm. Mas, aku udah di sini ya, Mas. Oh ya, sini aja. Aku mau tanya-tanya nih, Mas, ngobrol lah. Sekarang ada anak-anak magang atau PKL itu ceritanya gimana, Mas Wando? Kok Unitri katanya ya? Ya. Nah, itu kira-kira. Kalau ceritanya itu awalnya dari Pak Nurul. Pak Nurul. Ye, Pak Nurul ini dulu itu guru saya di Senakma SMK Peternakan dulu. Nah, sekarang beliaunya jadi dosen di Unitri, Universitas Tri Buana Tunggadewi, kampus Ungu kalau nggak salah. Kampus Ungu di Malang ya? Di Malang, Telogomas tepatnya. Nah, itu kemarin Pak Nurul sempat ke hubungan sama saya. Pak Nurul juga sempat kunjungan ke sini juga. Terus dia menawarkan, ya boleh kandangmu, kandang sampean dikasih anak PKL. Nah, terus saya ya kalau dikasih anak PKL ya monggo-monggo saja. Tapi kalau istilahnya saya kan juga masih tahap belajar ini, Mas ya. Yang penting kita sama-sama belajarnya lah. Untuk materi dan lain-lain. Nah, kita nanti sharing-sharing, tetap sharing. Jadi apa yang ditanyakan mereka tetap saya jawab dengan sepengetahuan saya aja gitu loh. Dan selama ilmu yang saya dapat dan praktek yang saya kerjakan di kandang sini, yaitu saya berikan ke anak-anak juga gitu. Katanya sudah 1 bulan ini, Mas? Ini hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Itu sama saya bilang gampangannya sama ajari apa saja, Mas, di sini itu? Yang jelas kalau dari mereka itu kan saya tanya, ini judulnya kalian tuh apa? Atau istilahnya laporan PKL-nya tentang apa? Katanya kan tentang manajemen perkandangan sapi potong dan pemberian pakan. Nah, kebetulan juga ya di sini pas memang ada sapi potong, kebetulan ada domba juga. Nah, itu sebentar. Orang sibuk ya, telepon lagi customer. Terus, nah dari mana tadi, Mas ya? Kebetulan ada domba juga. Nah, kalau yang saya kasihkan yang jelas tentang perawatan di kandang. Perawatan di kandang kan meliputi pemberian pakan, pemberian hijauan konsentrat, terus pembersihan, terus pengenalan jenis-jenis ternak dan lain-lain, termasuk domba juga, pembersihan kandang, terus manajemen pengobatan atau waktu ada ternak sakit atau apa, atau melahirkan dari dombanya. Kayak kemarin tuh ada domba yang prematur, nah itu di open juga tuh ya. Istilahnya apa yang saya geluti di kandang saya kasihkan ke mereka, gitu aja. Jadi lebih ke sharing gitu ya, Mas? Iya, lebih ke sharing, bukan menggurui, Mas, sharing. Karena saya juga masih sama-sama belajarnya juga. Nah, gitu. Ini kan seperti yang kita lihat di sini ada kandang baru. Ini apakah mungkin kalau saya menjadi mahasiswa ini suatu keistimewaan atau ketepaan? Nilai plus Karena ada pas pembangunan kandang ini. Apakah Saman berikan tentang edukasi atau alasan-alasan tentang model kandang Saman ini, Mas? Pasti saya berikan. Kenapa kok saya
kami membuat kandang umbaran seperti ini. Nah, karena apa, terus faktornya apa aja, itu tetap saya berikan ke teman-teman nanti gitu. Karena kan kandang umbaran ini termasuk jarang kan Mas, maksudnya saya potong nggih. Dan kebetulan mereka ini kan dari Sumba, NTB kan, Nusa Tenggara Barat. Nah, kebanyakan di sana kan memang umbaran. Diumbar sapi unggul, Sumba unggul itu yang sapi putih-putih. Tapi diumbarnya kan di los, di lahan savana gitu kan. Nah, manajemennya makan ya seadanya di alam gitu kan. Nah, saya menerapkan prinsip mereka, tapi umbarannya dari sana, ke konsep umbarannya, tapi manajemen pakannya tetap dari kita gitu loh. Jadi insya Allah pemeliharaannya jadi lebih baik nantinya gitu. Nggih. Soalnya kan kami juga pernah riset juga tentang sapi diumbar ini pertumbuhannya dengan sapi yang ditali ini gimana gitu. Ini anak-anak ini apakah tidur di sini gitu Mas? Tidur di sini. Ada ceweknya juga, semua fasilitas sama sediakan? Iya, alhamdulillahnya kita ya istilahnya beda kamar gitu loh Mas. Gimana Mas? Ini kan biasanya kan anak-anak caran, banyak yang membantu ini. Terbantu juga atau gimana? Wah, kalau menurut saya dengan kehadiran teman-teman dari Unitri ini sangat terbantu Mas. Apalagi cakran ya, istilahnya kepala kandangnya kan cakran yang biasanya wis menggeluti sapi domba itu dewe tatak. Sekarang wis ada temennya dan caranya ya mengarahkan harus gini juga wis. Alhamdulillah mereka kayaknya sih nyaman-nyaman menurut saya sih. Ini pertanyaanku Mas, ini aku tanya jujur ini. Ya. Ini kan kebanyakan mahasiswa itu kan apakah mereka itu ogah-ogahan atau ini kebetulan nanti kan ditonton oleh dosen ini. Iya. Mumpung belum masih separuh perjalanan. Kalau ogah-ogahan ataukah jijik kepada letong atau kotoran atau malah nggak bisa ngarit atau gimana? Gini Mas, ini ada pengalaman lucu Mas ya. Nah, ini kan mereka ada cari rumputnya juga kan. Ada cari rumput ngaritnya itu di lahan belakang sini deket. Nah, itu saya tanya, kalian bisa ngarit apa enggak gitu kan? Duh, bisa Pak, gitu kan? Saya nggak terlalu yakin dengan jawaban mereka Mas, karena kan mereka istilahnya mahasiswa kan, masih mahasiswa. Kita ya wis, ayo ke lahan hijauan. Ternyata megang aritnya dibanding saya lebih fasih mereka. Mungkin mereka berangkatnya dari tukang arit di sana. Iya, memang mereka itu pelihara kuda, sapi, kerbau. Memang dari basicnya mereka banyak peternak di sana. Peternak apa ya? Belum termanajemen atau? Betul, nggih. Karena kan ternak di sana itu juga sebagai istilahnya upacara adat juga kan. Jadi mewajibkan harus ada ternak, kayaknya sih gitu. Karena kalau saya dengar cerita, setiap upacara itu pasti ada, entah itu kerbau, entah itu babi, entah itu sapi. Nah, itu juga dilakukan di sana gitu loh. Mereka tinggal menerapkannya di sini gitu loh. Makanya aku sempat izin Mas, nyekel arite penaan arek-arek itu timbangnya aku. Kalau Jawanya kan gitu. Berarti mereka sudah ini ya fase. Nah, sudah sangat fase. Yang terakhir Mas Ando, pesan untuk teman-teman lah di sini itu gimana lah untuk? Kalau pesan untuk teman-teman yang jelas kita tetap semangat. Ilmu-ilmu yang didapatkan di sini kalau bisa dibawa ke sana, dan termasuk saya juga alhamdulillah dapat ilmu dari mereka. Jadi kita saling tukar pikiran. Jadi ilmu yang di sana mereka sharing ke kita, ilmu yang kita dapat di sini kita sharing ke mereka juga. Nah, jadi semoga itu bisa dikembangkan di sana, yang di sana juga kami kembangkan di sini, ilmu-ilmu yang belum pernah saya rasakan, saya lakukan di sini, dari sana itu semoga bisa berjalan teruslah ke depannya nanti. Gitu. Yang jelas anak-anak ini semangat Mas kalau di sini. Iya, alhamdulillah dari Unitri ini. Nggak ada yang nakal atau gimana gitu ya? Aman. Mas Pandu jangan sampai nakal ya. Oke Mas Pandu, terima kasih. Nah, ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa yang magang di Ganda Putra Farm. Dengan siapa ini Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Gawiluku.
jurusan peternakan dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya bersama kawan-kawan berlima diadakan magang kerja mahasiswa selama kurang lebih 2 bulan. Dan ini yang kemudian di sini banyak hal yang kami dapat. Contoh kecil, cara pemberian pakan yang sebelumnya kami tidak tahu bagaimana caranya, dan waktu kami di sini cari cara tahu bagaimana cara pemberian pakan sehari, dan kemudian cara pemberian konsentrat dalam satu harinya 2 kali, yaitu pagi dan sore. Dan kemudian cara pembersihan kandangnya. Jadi kalau berbicara kampus, sebenarnya ini baru pertama kali kami magang kerja mahasiswa. Jadi sebelumnya cara semprot sapinya seperti apa kami sudah mendalami di sini, dan bagaimana cara membersihkan kotoran kandangnya, terus yang kemudian bagaimana sapi pertumbuhan bobot badannya, kami sudah istilahnya sudah mengetahui di sini. Yang sampean dapat di pemeliharaan sapi ini apa, Mas? Boleh diceritakan lagi tentang pakan yang diberikan di Ganda Putra itu, yang sampean tahu apa, Mas? Kalau pakan yang kami berikan di Ganda Putra ini itu ada pakan hijauan, kami ambil dari lahan Ganda Putra tersebut. Jadi kalau magang di sini tidak terlalu berat. Jadi udah punya lahan tersendiri, jadi kita bagaimana caranya supaya pekerjaan ini ringan seperti itu. Mas juga ikut langsung turun ke kebun untuk ambil rumput? Kalau untuk pengambilan rumput atau hijauan, kami berlima turun langsung. Tapi dekat ya, Mas ya? Dekat. Dan kemudian kami bawakan ke sini. Terus diapakan? Setiap hari dicoper. Setelah sore harinya kami giling, terus diberikan ke sapi, kambing. Oh, sapi dan kambing. Kemudian untuk konsentratnya, Mas, ini yang sampean dapat di sini, gimana cara Fando kita mengajari lah ya, atau memberitahu tentang cara pemberian konsentrat itu, Mas? Kalau untuk konsentratnya, setiap 1 ekor sapi kita berikan 1 kilogram atau 2 kilogram, dan juga kalau kambing perkiraan itu kan kita pakai istilahnya satu gegam aja ya, gitu. Mungkin kalau kambing karena breeding nggak terlalu banyak, tapi kalau untuk sapi yang penggemukan di sekitar 1% lah dari bobot badannya gitu ya, Mas ya. Diberikan untuk yang diajarkan ke teman-teman mahasiswa dari Mas Fando ini, diberikan secara basah atau keringan seperti itu, Mas, di sini itu. Kalau diajarkan oleh Mas Fando di sini kita berikan, kalau konsentratnya kita berikan secara kekeringan. Kalau hijauan ya setelah kita giling kita berikan. Oke, Mas, ini sama dari mana tadi? Saya dari Sumba Barat. Sumba? Sumba Barat. Sumba itu yang tempatnya kuda itu, Mas? Kuda Sandalwood, Pasola. Oke. Gimana, Mas? Di sana itu iklim atau peternakan sapinya gimana? Atau seperti di Malang kah? Atau beda? Atau gimana gambarannya? Kalau di Sumba sendiri itu sebenarnya banyak sih sapi. Kalau mengenai sapi potongnya belum terlalu banyak, karena di sana yang paling banyak itu sapi Sumba yang sapi putih. Itu yang bokongnya putih itu ya, Mas? Yang putih. Itu bukan dikandangkan seperti ini, tapi itu diliar di padang seperti itu. Oke. Terus kesan sampean di sini, kesan Mas Jeffrey di sini tuh gimana, Mas? Apakah merasa tersiksa, Mas? Kalau kesan di sini buat Pak Fando, Pak Esa dan Ibu tersendiri sangat baik. Terima kasih banyak. Kita sangat-sangat nyaman di sini. Oke. Untuk kesan kuliah di Unitri sendiri gimana, Mas? Kalau kesan untuk kuliah di Unitri, untuk kawan-kawan jangan mudah, jangan lihat dari latar belakang. Ayolah bangkit, untuk kita generasi bangsa harus berjuang bersama-sama untuk bagaimana caranya ke depannya. Sebagai generasi muda harus berjuang merdeka. Terima kasih. Ini, Mas, satu pertanyaan. Ini kan rencana Mas ini kan tentunya memilih peternakan, itu kan sudah terbayang nanti setelah lulus itu outputnya aku mau gimana, itu yang terbayang di pikiran Mas apa sekarang, Mas? Sebenarnya banyak hal yang ada di pikiran.
yang ada di pikiran palingan cuma satu, tujuan kita ambil peternakan, terus ke depannya saya harus jadi apa atau saya harus kerja apa. Mungkin kalau saya pribadi mungkin saya lebih fokuskan ke sapi potong, karena yang terjadi di sini saya bawa, yang saya dapat di Malang saya boleh bawa di Sumba. Jadi bagaimana cara di sini saya boleh bawa di Sumba, karena berbicara di Sumba itu belum semaksimal mungkin seperti di Malang. Terima kasih. Oke, makasih Mas Jeffrey. Hai, perkenalkan nama saya Trifonia Filomen Senin. Saya dari kampus Universitas Tribuana Tunggadewi, jurusan peternakan. Di sini saya melakukan magang kerja mahasiswa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Unitri. Unitri itu kampus berdikari, memiliki banyak jurusan, salah satunya jurusan peternakan. Nah, di peternakan kami belajar secara umum, yaitu belajar tentang bagaimana beternak secara umum. Oke, saya di sini melakukan magang kerja mahasiswa. Nah, kegiatan sehari-harinya yaitu membersihkan kandang atau sanitasi, kemudian memberikan pakan. Nah, setelah memberikan pakan, mengambil pakan langsung di lahan pribadi milik Pak Fando sendiri. Kesan saya magang di peternakan milik Pak Fando sangat nyaman, di mana keadaan lingkungannya juga bagus, perhatian dari ibu justrunya yang paling penting, dan pekerjaannya itu tidak terlalu yang berat-berat ya, Pak. Udah berapa lama sih di sini, Mbak? Sudah masuk 1 bulan. 1 bulan. Iya. Udah materi apa yang saya menerima dari Fando atau dari apa namanya mentor ya, disebut mentor atau apa ya? Pokoknya Iya, yang punya mentor. kandang gitu, Pak. Iya. Itu banyak sih, dari metode pemberian pakan, terus lihat kandang lebih ke arah itu. Kebetulan masih proses pembuatan Proses ya. pembuatan, iya, jadi bisa tahu Heeh. metode pembuatan kandang itu bagaimana. Terus sama mengenal beberapa jenis sapi sih. Ini sapi. Mbak Tifon sendiri dari mana ini, Mbak? Oh ya, salam kenal, saya dari Flores, Dari Manggarai Flores. Timur. Kenapa sih Mbak cewek dari jauh-jauh terus di sini ambil peternakan begitu, Mbak? Ya pengen tahu saja dunia peternakan itu seperti apa dan mau berkarya dalam beternak. Oke. Satu kata-kata terakhir, Mbak, untuk siapapun, wis. Ya, ayolah mencoba hal baru, meskipun kita kadang di melakukan sesuatu itu kadang kan diukur oleh gender. Jangan pernah takut, perempuan bisa. Perkenalkan, nama saya Gilbert Mesa, saya dari mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, jurusan peternakan. Jadi selama ini mulai kami turun atau sampai di tempatnya Mas Fando, itu untuk pagi hari kami melakukan pembersihan kandang sebelum kami memberikan pakan. Setelah itu setelah membersihkan tempat makanannya, kami memberikan pakan hijaunya kepada ternak kambing. Setelah itu kami memberikan konsentrat. Mungkin kalau di perkuliahan kami cuma mendapatkan tentang materinya, tetapi sampainya di sini kami benar-benar terjun melihat bagaimana proses pemberian pakannya itu seperti apa dan model perkandangannya itu seperti apa. Jadi awalnya itu ya saya melihat ini potensi yang kami miliki di sana itu karena pada umumnya kami itu peternak dan petani juga. Jadi di sana itu masih kurangnya itu manajemen pemberian pakan, manajemen tentang perkandangannya itu masih sangat kurang. Jadi ketika kami sampai di sini, kami benar-benar fokus untuk mempelajari sehingga apa yang kami dapatkan di sini boleh kami bawa pulang di daerah kami masing-masing. Nah, rencana Mas, bayangan kalau kita kuliah atau mendalami ilmu itu kan tentunya punya rencana. Iya. Nanti setelah lulus kita mau ngapain? Rencana Mas yang ada terbenak sekarang itu mau jadi peternak atau bekerja di peternakan atau di sektor peternakan begitu, Mas? Jadi rencana saya nanti setelah lulus kuliah, saya ingin jadi peternak juga seperti Mas Fando. Oke, jadi intinya ingin menjadi peternak, tetapi
sedikit selangkah lebih maju lah gitu, bisa dibilang begitu ya Mas ya, dengan manajemen yang tertata. Oke, terima Selamat kasih. sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianus Talpopo, asli dari Sumba. Saya kuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi atau Unitri. Kalau mengenai magang itu kami 2 bulan, tapi yang kami sudah jalankan sekarang sudah mau masuk 1 bulan. 1 bulan. Nah, gimana kesan Mas Rido di sini? Apakah dapat banyak ilmu atau kurang maksimal untuk pembimbingnya di peternakan ini, Mas? Kalau mengenai kesan, kami kesannya sini sih cukup bagus. Kalau di sini saya dapat banyak pengalaman begitu. Kami yang dari tidak tahu cara pemberian pakan yang benar dan cara pembersihan kandang yang benar itu, yang dari awal kami tidak tahu sampai sekarang kami turun di lapangan atau terjun ke lapangan, kami sekarang bisa istilahnya tahulah cara pemberian pakan yang benar dan pembersihan pakan yang benar. Di sini saya mewakilkan kawan-kawan buat Pak Fando, Pak Esa, dan juga Ibu tentunya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa ini, dan semoga apa yang kami dapatkan di sini, semoga kedepannya kami pulang di daerah masing-masing, kami bisa terapkan, kami bawa amanah yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka, 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 merdeka.